jarahan segitu banyaknya menjadi milik Dia. Kota-kota berkubunya kembali menjadi milik Dia. Bahkan apa terjadi? Tidak cukup hanya itu, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan Dia. Kita buka selanjutnya apa di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-32. Setelah apa yang terjadi dengan Hizkia ini, di dalam 2 Tawarikh 32 mulai ayat yang ke-20, tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada surga. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan oleh pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur dan dari tangan semua musuhnya. Dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia Raja Yehuda itu. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Bayangin, saudara. Jadi kalau saudara dan saya setia, bayangin. Segala perkara itu Allah tidak akan diamkan. Dibayar berlipat kali ganda. Kita kerap kali belum sudah ngomel. Gerutu, bingung. Loh. Padahal Alkitab ngajar kita harus bayar harganya. Lebih mahal, lebih bagus barangnya. Betul enggak? Tapi orang Kristen kepinginnya apa? Murah, tapi bagus. Udah mana ada. Murah, bagus, barang curian. Loh betul enggak? Kalau murah, bagus pasti curian. Pak, kalau murah mesti imitasi. Loh, tapi orang Kristen sudah kemasukan doktrin dunia. Murah, bagus. Apalagi orang Kristen. Cinta Tuhan, berkat melimpah. Jadi gratisan. Itu orang Kristen. Minta, maka akan diberi. Jadi gratis toh. Itu, lalu orang Kristen jadi peminta-minta. Bukan anak, tapi jadi jembel, pengemis. Di saudara. Dan apa yang Allah lakukan? Kalau saudara menjadi pengikut Allah, kalau saudara dihina, kalau saudara terancam, lalu nama Allah dibawa-bawa, mengucap syukur. Karena apa? Engkau akan melihat kemuliaan Allah. Allah akan membela namanya. Tapi, ada tapinya loh, jangan amin tok loh. Kamu enggak sah. Nah, kalau kamu salah, kamu yang kena hukum. Tapi orang Kristen bilang, amin. Biarpun salah, aku dibela, kok enak. Nah itu. Dan apa akibatnya, saudara? Allah akan mengutus orang-orang untuk mengagungkan Dia. Karena apa? Takut. Sampai tempat yang jauh sekali. Raja Babil, jauh sekali dia datang. Coba kita lihat. Apa yang dilakukan oleh Hizkia. Di dalam 2 Tawarikh. Maaf. 2 Raja-Raja. Di dalam 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja 20. Ayat yang ke-12.
Coba saudara perhatikan apa yang dikatakan. Pada waktu itu Merodabaladan bin Baladan, Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkanlah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang dapat dalam perbendaraannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan kepada mereka di perbendaharaan. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan, sesungguhnya suatu masa akan datang, bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu, sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Saudara, kalau engkau sudah diberkati, kalau sampai perbuatan Allah sampai jauh didengar, hati-hati. Saudara boleh melakukan dan berhasil, tapi periksa diri dan jaga diri benar-benar. Kalau engkau melayani Tuhan berhasil, lalu kemuliaan Allah dinyatakan, hati-hati. Jangan berubah sombong. Hizkia pada waktu dilawat oleh utusan dari Babel, dia mendengar kuasa Allah, dia mendengar Raja Asyur dikalahkan. Hizkia menjadi apa? Tinggi hati. Lalu apa? Diperlihatkan kekayaannya. Hati-hati, saudara. Orang lain tidak lihat, tapi Yesus Tuhanmu lihat. Yesaya diutus kepada Hizkia. Apa yang dilihat orang ini? Semua. Yesaya berkata, ada waktunya akan dibawa, dan itu terjadi. Kenapa? Hizkia tidak bertobat. Pada waktu Hizkia mendengar akan firman Tuhan itu, apa jawab Hizkia? Hizkia ayat 19, Hizkia menjawab Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tetapi pikirnya, angsal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Jelas mengatakan, jelas firman ini membuka rahasia di mana Hizkia ini menjadi sombong dan egois. Dia tidak lagi memperhatikan anak cucunya. Dia tidak lagi perhatikan keturunannya. Yang penting dia berkata, pokoknya selama hidup saya ada damai. Bayangin, saudara. Orang yang sudah setia seperti Hizkia 14 tahun. Orang yang sudah selalu berhasil dengan Allahnya. Lalu diuji Tuhan dengan tentaranya, kubu-kubu pertahanannya direbut. Harta bendanya dihabiskan. Setia. Dan akhirnya diangkat Tuhan tinggi-tinggi, diagungkan lipat 2 kali. Jatuh, tidak sanggup bertahan, saudara. Akhirnya kutuk Allah datang. Tapi tidak untuk dia, tetapi untuk keturunannya. Dan semua harta benda yang dikumpulkannya hilang lagi. Bayangin, saudara. Di sini Tuhan memberikan contoh kepada saudara dan saya. Bagaimana rapuhnya manusia ini.
Maka dari itu di dalam Amsal Soleman dikatakan, atau di dalam Mazmur itu dikatakan, atau di dalam pengkhotbah, Tuhan jangan beri kepadaku kekayaan yang terlalu banyak, supaya jangan sampai aku sombong. Tapi jangan juga bikin aku terlalu miskin, supaya nanti jangan aku menghujat engkau. Kalau saudara dan saya membaca firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, itu yang akan menuntun saudara dan saya menuju kepada kesempurnaan. Sebab apa saudara? Tuhan itu tahu kemampuan saudara dan saya, itu Tuhan tahu. Kalau kira-kira saudara dikasih ratusan juta, tidak mampu, saudara lebih baik dikasih apa lebih baik tidak? Tapi saudara kepengennya MMM. Ratusan juta saja sudah tidak mampu, kepengennya M miliar. Tadi apa? Wong baru puluhan juta saja sudah mulai matanya lihat sana sini, dikasih ratusan juta. Tambah penghuni. Tambah rumah, tambah rumah, tambah istri. Loh, dikasih 10-an juta itu pas-pasan. Saya bilang, Tuhan, kok ratusan gitu loh. Tuhan bilang, kamu itu lemah. Mau puluhan gini jajah mata nih. Lihat-lihat kalau ada orang jalan yang jendit-jendit gini. Kok minta ratusan? Kalau tak kasih nanti malah tambah rumah, tambah istri. Dosa lagi. Lah kok minta M? Loh kalau M kan tambahannya di luar negeri, Tuhan. Iya dah. Saudara itu tidak tahu bahwa Tuhan itu sudah mengukur saudara itu kemampuanmu itu berapa. Makanya saya itu mengucap syukur. Kenapa? Kalau butuh banyak dikasih banyak, butuh sedikit dikasih sedikit. Tapi tidak pernah kekurangan. Itu enak. Butuh, Tuhan aku perlu ini. Ya. Tidak butuh, tidak usah. Gak pikiran, ada inflasi, ada apa, gak pikiran. Loh. Betul kan? Nanti dikasih banyak, terlalu sibuk. Tuhan capek. Kepengennya apa? Kerja sedikit, hasil besar. Sebabnya orang Kristen malas. Ini loh saudara. Kenapa yang dicari orang Kristen itu berkat terus. Kalau ada orang Kristen kaya bertobat, pasti dirubung hamba Tuhan. Tasnya di meja segini setumpuk terus setiap hari. Telepon berdering terus minta. Bagaimana permohonan saya? Kok tidak dijawab-jawab? Sudah minta. Desak-desak terus lagi. Sampai dia bilang, aku kalau enggak benar-benar sudah bertobat gitu kecewa lihat orang Kristen hamba-hamba Tuhan lagi. Saya sendiri khotbah kemana-mana gini, surat ngalir, Pak pembangunan, Pak ini saya bilang, aduh Tuhan ini orangnya perlu dididik ini Tuhan. Nah, tapi mentalnya memang gitu itu bagaimana? Ya sudahlah Tuhan, kalau suruh beri, kalau tidak, gak usah tak balas, gak usah tak apa-apa. Masa bodoh. Akhirnya bosan dewek. Ini loh. Kita harus belajar firman Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat asal engkau setia. Lakukan bagianmu. Allah akan melakukan bagiannya. Hizkia tidak perang. Hizkia cuma apa? Duduk diam di bawah kaki Tuhan, menantikan jawaban Tuhan, menantikan apa yang Tuhan mau lakukan kepadaku. Tuhan bertindak. Dan orang datang mengirim sendiri, mengagungkan sendiri, mengangkat
nama Hizkia sendiri. Keamanan diberikan. Tuhan membentengi, Tuhan memagari. Tapi saudara kepengen bantu Tuhan. Padahal saudara sama saya lebih enak daripada Hizkia. Kenapa? Roh Al-Kudus sudah diutus dan tinggal di dalam diri kita. Hizkia kalau mau apa-apa tanya Nabi Yesaya. Saudara harusnya tanya sendiri karena Roh Al-Kudus ada di dalam dirimu. Ada? Tapi saudara selalu ngomong sama saya bilang apa? Pak, doain dong Pak. Kenapa? Kalau aku berdoa tidak didengar loh. Jadi yang ngomong kalau aku berdoa tidak didengar itu siapa? Ya kamu sendiri ya tidak bakal didengar. Kamu sendiri sudah ngomong. Lalu tidak ngomong gitu lagi. Ngomongnya gini lagi. Kalau Pak Yusak yang sembayangan didengar. Sebab lebih peka. Kalau saya ini tidak dengar Pak. Loh. Itu tidak kurang ajar itu. Berarti Tuhan engkau kuasamu kurang. Sebab aku tidak dengar itu. Kurang ajar itu. Cuma alasannya, aku Pak yang tidak dengar. Wong Tuhan itu ngomong sama batu saja dengar kok apalagi kamu. Ini loh saudara, karena kamu membatasi kuasa Allah. Saudara harus percaya bahwa Allahmu itu tidak pernah tidak mendengar kamu. Hanya waktunya belum tepat. Percaya, ucapkan syukur, nantikan dia. Dia tidak pernah terlambat. Allah tidak pernah tidak merencanakan yang terbaik buat kamu. Ya rencananya indah. Apapun yang tidak enak, belum tentu tidak enak. Tidak enak karena Allah punya rencana yang baik buat saudara dan saya. Untuk dibentuk menjadi orang yang Allah senang. Menjadi berkat kemuliaan bagi nama Allah. Maka dari itu belajar, jangan menilai. Apapun yang sedang dialami saudaramu, apa yang sedang dialami engkau, bertanggung jawab sendiri-sendiri. Belum tentu dia mengalami kayak gitu karena berdosa. Tapi dia mengalami begitu karena Allah punya rencana di dalam Hizkia untuk ditingkatkan, untuk diagungkan, untuk dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Dan anak-anak-Mu sudah mendengar. Tuhan Yesus, ampuni kami karena kerap kali kami menilai, kami menghakimi. Kami tidak sabar untuk menantikan Tuhan. Ampuni kami, tetapi sekarang kami sudah mendengar bahwa rencana-Mu itu indah bagi kami. Jikalau sementara ini kami terancam kubu-kubu pertahanan kami, harta benda kami, orang-orang kami, kemuliaan kami, kedudukan kami terancam Tuhan. Semuanya orang meninggalkan kami, ketakutan. Kami tahu Engkau akan bertindak untuk kami. Dan kami mau Tuhan menantikan jawaban-Mu dan tindakan-Mu. Supaya kemuliaan-Mu nyata bagi kami. Supaya kami selalu menjaga motivasi kami. Tetap rendah hati. Karena kami tahu Allah senang orang yang rendah hati. Sehingga kemuliaan Allah lebih nyata dalam hidup kami. Sekarang tiba waktunya saudara berdoa. Hadapkan masalah saudara. Apa yang saudara sedang hadapi, saudara sedang lakukan, katakan kepada dia. Saudara harus berhadapan langsung. Jangan berharap kepada hamba Tuhan maupun manusia yang lain. Tidak ada manusia yang baik, hanya Yesus yang baik.